أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين وعيد المؤمنين والساجدين الخطبتان فيها بدل الركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم فمن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, imam masjid dan seluruh pengurus masjid, kita pada hari ini sudah masuk di dalam awal-awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala menaikkan amal daripada hambanya, yaitu amal tahunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan berpuasa pula pada hari Kamis. Ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah menjawab bahwa amal manusia itu dinaikkan oleh malaikat dalam satu minggu pada tiap hari Kamis. Pada hari Kamis saya suka berpuasa sehingga amal saya ketika dinaikkan oleh malaikat, saya dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menaikkan amal melalui malaikat di setiap hari Jumat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menaikkan amal manusia di setiap hari Isnin. Itu semua amal yang dinaikkan oleh para malaikat, oleh malaikat yang menaikkan amal, dikumpulkan dalam satu tempat, dan pada bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, pada malam itulah dibukukan amal tahunan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala melepaskan orang yang berhak
masuk neraka dipindah untuk menjadi catatan namanya kepada ahli surga, dan juga orang yang dipindahkan namanya dari ahli surga menjadi ahli neraka. Kaum muslimin yang dirahmati, maka pada malam nisfu Sya'ban ada satu doa yang diajarkan, yaitu Allahumma in kana ismi fi diwanil su'ada fa'asbithu wa in kana ismi fi diwanil ashqiya famhu waktubni fi diwanil su'ada. Ya Allah, kalau malam ini nama saya masih berada di dalam buku catatan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkan nama saya. Dan jika nama saya pada malam ini dalam buku orang-orang yang celaka, pindahkanlah, hapuslah, dan tulislah di dalam catatan orang-orang yang namanya di dalam buku bahagia. Ini bahagian daripada doa yang sunat dibaca atau dimohon pada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, untuk memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka istimewa diperintahkan memperbanyak bacaan salawat adalah ketika berada di dalam bulan Sya'ban. Yang ketiga, bulan Sya'ban bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada Rasulullah untuk memohon ampunan akan daripada segala dosa. Maka pada bulan Sya'ban itu juga diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah melakukan ibadah puasa yang hampir sama dengan ibadah puasa. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti bulan Sya'ban, seperti bulan Ramadan, selain daripada bulan ini, bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, bulan ini adalah bulan yang banyak manusia lupa, banyak manusia lengah, banyak manusia yang lalai daripada memperbanyak amal dalam bulan Sya'ban. Oleh karena yang demikian, hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan ini yang masih diberikan oleh Allah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat, memohon ampun dosa daripada Allah, dan memperbanyak ibadah puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lakukan di atas dasar iman kepada Allah. Dan dalam bulan ini pula kita mengurangi pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang melenceng daripada kehendak atau daripada ridha Allah. Kalau seandainya sudah terlanjur, sudah berbuat berbagai macam perbuatan yang Allah tidak suka, inilah kesempatan kita bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam Al-Quran menjelaskan, kuntum khaira ummati, adalah kamu umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini Allah memberitahu bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan predikat dari seluruh umat manusia. Umat yang terbaik adalah umat Muhammad. Nyo sabo pangkat mulia negeri di Allah kegetanya yang hana negeri umat lain. Umat yang terbaik baru mendapat umat yang terbaik apabila ada 3 hal pada kita. Menyahana jero halnya hana ikut tanya umat terbaik. Yang mana 3 hal itu? Ta'muruna bil ma'rufi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapat predikat umat yang terbaik adalah menyuruh orang lain berbuat baik. Tak ajak orang lain bangkut ke, tak mapa orang lain bangkut ke, nyang kaya memsapok sikut sebagainya untuk mendapat umat yang terbaik. Terbut ke ibadah, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu memberi zakat, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu berzikir, apakah itu menghormati tetangga, apakah itu ibadah haji, apakah itu berbuat baik kepada orang tua, apakah itu hak teman, apakah itu ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya adalah ibadah. Terutama yang harus kita perhatikan lingkungan kita sendiri, rumah tangga. Allah nyatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dengan melakukan ibadah salat. Kayu rumah, kayu ada untuk melaksanakan ibadah salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayatnya mulai rawdile tak semayang rawd olehnya tayu rumah olehnya tayu ada. Tunggu-tunggu sekalian, itu karakter manusia untuk menjadi manusia yang terbaik. Mulai daripada takbiratul ihram, mengagungkan dan mengakui kebesaran Allah. Terus disunahkan kepada kita melihat tempat sujud dan meletakkan kepala yang sangat kita hormati sejajar dengan telapak kaki ketika sujud. Ule yang sangat mulia, ule yang sangat hormati, guyup-guyup oleh Allah Ta'ala bersandut dengan kaki pada situ. Di sana mendidik kita untuk tidak takabur, untuk rendah hati, untuk tidak sombong. Maka Allah di dalam ayat
Diperintahkan ibadah salat dengan kalimat aqimus salat. Dirikan salat. Bukan dengan kalimat if'alus salat. I'malus salat. Bukan dengan kalimat kerjakan salat. Bukan dengan kalimat ubud mayat, tapi dengan kalimat dirikan salat. Apa bedanya? Kalau Allah mengatakan dirikan salat, artinya pendidikan yang diajarkan ketika kita melaksanakan salat diterjemahkan ketika setelah salat. Lam semayang kepurna tawadhu, lam semayang kepurna jujur, lam semayang kepurna benar, amanah, menyelamatkan orang lain. Ketika dia semayang, sifat-sifat itu diterjemahkan di luar salat. Tanya orang semayang di road, hana udah kalian mengiropi, tengah tak semayangnya hana mengiropi yang berkurang rukun semayang. Anak tahu kalian bahkan kerja pada atau hana udah kalian bahkan daru tidak ada. Sebegitu dijaga amanah dalam salat. Adab-adab salat dijaga dengan baik, di mana diletakkan tangannya. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Hana gerak-gerik, hana bergerak-gerak lego, hana paling kiri kanan. Dan ketika kita mau salam, tidak memperhatikan siapa di kanan, siapa di kiri. Buat mulia lawan kedaya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik, orang Islam yang selamat orang lain daripada caci makinya, daripada gangguan tangannya. Yang Islam yang baik. Lidah pelihara han gegok, han kehormatan gok, han gok karakter gok, han fitnah gok, jaroknya han mengganggu ketenangan orang lain. Inilah orang Islam yang baik. Ini perbuatan ma'ruf. Ini harus diajak orang lain. Baru katanya demi salah sabot sifat untuk mendapat iman yang terbaik. Watanhauna 'anil munkar. Yang kedua, mencegah kamu akan perbuatan munkar. Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan terhadap agama, kerusakan akidah, atau kerusakan sosial dalam masyarakat. Semampunya. Tapi ingat pun lain, mereka mulut. Tapi ingat pun lain, mereka jawab ragu. Tapi ingat pun lain, mereka duka-duka ragu. Tapi ingat pun lain, mereka sagai-sagai kaganggu kehormatan. Itu sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mendapat saira umat ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat munkar, Allah memegang waktu minum billah dan beriman kamu kepada Allah. Artinya menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat munkar didasarkan di atas iman kepada Allah, bukan ingin popularitas, bukan ingin terkenal,
bukan ingin dipuji dan semata-mata diaduh beriman kepada Allah. Kan semata-mata untuk mengaituri dilego. Karena Allah kiamat Allah Subhanahu wa taala neuweui urang mati dalam perang sabil. Ketika hadir urang-urang mati dalam perang sabil, nepelemah pahala dari Allah. Nyobat pahala kah yang perang. Lalu bertanya oleh Allah, kepuak yang perang? Dijawab oleh orang yang mati dalam perang sabil. Lillahi kalimatika ya Allah. Lun perang untuk depedeng agama rawana. Lun perang untuk mangan selamat agama Islam. Menjawab oleh Allah, kadzabta, sulitkan, bohong kamu. Kamu pergi pada perang sabilillah ingin mendapatkan ujian. Dikatakan orang kamu orang berani, mangai ikut lego. Kai ikut nah berodo mangangkah ikut pahlawan. Kai ikut pahlawan padanya. Mangangkah ikut dengan jalan. Kai boleh. Dan nama kamu sudah populer bahwa kamu adalah pahlawan. Itulah balasan kamu. Hari ini tidak ada lagi balasan. Hanali pahala Allah. Nyobat pahalakah berlomba-lomba diperintahkan malaikat untuk dibawa ke neraka. Demikian juga orang kaya dipanggil oleh Allah. Ditanya bahwa kayanya kuota nyobat amalan pahala amalan sedekah. Pakar lu kamu sedekah. Dijawab beliau orang kaya karena lun bantu agama ron, lun bantu fakir miskin. Sayang lun tu orang kafir lun buka rumah. Dijawab oleh Allah kadzabta. Kamu membantu fakir miskin supaya kamu dikatakan dermawan, mengaikutkan hati, mengaikutkan keakhlak, mengaikutkan gerakan. Nyan bantung nyan kamu buatkan karena nafsu ke menganiaya. Pahalanya gerhom bahuka keperintah malaikat untuk dimasukkan ke neraka. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi mungkar semata-mata karena beriman kepada Allah, karena beribadah kepada Allah, karena berikhlasan kepada Allah. Inilah tiga perkara ini baru diberikan kepada kita khaira ummatin, umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi 'anil munkari wa tu'minu billah. Kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, ada tiga hal yang harus kamu sadar, yang harus kamu pikul. Pertama, kamu harus terlibat dalam menyuruh berbuat baik orang lain. Kedua, kamu harus aktif mencegah orang lain daripada berbuat munkar. Dan dua perkara ini kau dasarkan di atas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita mengambil kesimpulan. Pertama, bahwa bulan Sya'ban ini kesempatan kita diberikan oleh Allah untuk bertobat. Bulan Sya'ban ini kesempatan kita diberikan oleh Allah untuk memperbanyak salawat. Bulan Sya'ban ini kesempatan kita diberikan oleh Allah untuk bertobat. Pada malam nisfu Sya'ban yang akan datang ditulis nama kita di dalam buku golongan orang-orang yang berbahagia.
Dan yang terakhir, marilah kita aktif mengajak orang lain berbuat baik. Mari juga kita aktif mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran, terutama anak-anak kita, remaja-remaja kita yang ronyo tak dengar berbagai macam kejahatan yang dilakukan di anak-anak yang nyak bersama-sama katanya masyarakat harus aktif untuk mencegah mereka daripada berbuat kemungkaran. Dan itu semua kita dasarkan di atas ibadah, ikhlas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa taqabbala minni wa minkum wa innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakir al muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal muslimina wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'di kalimataka ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ansuril mujahidin fi kulli makanin wa hin wa ansuril mujahidin